Oke, selamat pagi kepada Kaim dan selamat kembalilah untuk menyertai sesi kita yang kedua pula. Dan bagaimana keadaan bilik, lampu, suhu, oke? Uh, Selamat pagi juga. Mungkin persekitaran kita nih kurang apa? Kalau macam minggu lepas tuh kita punya tempat sejuk ini agak panas sedikit lah dan kurang luas itu saja. Tapi overall oke. Overall oke ya. Sebelum itu lupa sebagai tahu sebenarnya bilik ini saya gunakan sebab terpaksa sebab bilik yang lepas tuh sudah ditempat oleh konselor-konselor yang lain. Jadi saya terpaksa menumpah bilik ini lah, walaupun dia bagi saya sebenarnya kurang selesa, tapi apa boleh buatlah sebab ini dia bilik yang belum ditempah dan yang ada masih lah. Jadi kain pun harap kain oke lah. Walaupun macam tempat ni berbeza dari yang minggu lepas, saya rasa okey juga selesa. Walaupun kurang sejuk gitu. Oke, Tapi saya rasa sesi ini mungkin kita boleh buat lah. Oke, baguslah kalau kain pun cakap begitu, jadi kita boleh teruskan sesi juga lah kan. Oke, sebelum kita melanjutkan sesi yang seterusnya, mahu saya beritahu lah yang macam mana kabar kain hari ini, apa yang kain buat minggu ini, boleh kain bagi tahu? Kabar saya baik-baik saja minggu ini. Apa yang saya lakukan minggu ini mungkin agak banyak lah juga sebab di mana saya perlu buat assignment, ada program yang saya tolong kakan-kakan juga, dan assignment merekam video itulah yang paling saya rasa banyak perlu dibuat. Jadi maksudnya kain minggu ini memang jarang stay di rumah lah, memang selalu stay di fakulti bersama kawan-kawan gitu lah buat kerja masing-masing. Ya, memang kurang lah sebab datang pagi pun pulang malam, jadi masa untuk study itu kurang, rehat itu kurang juga, jadi agak tidak berapa apa orang cakap mungkin tidak mendapat rehat yang cukup lah. Saya pun paham sebab setiap orang ada kegiatan orang masing-masing kan, kerja orang, aktiviti lagi macam kain cakap, ada program pula yang dijalankan. Ya. Paham juga, saya pun sebagai seorang student paham juga sebab assignment kan makin banyak, makin dekat due date hantaran. Oke, paham. Oke, boleh kita teruskan sesi lah kan? Boleh. Oke. Sebelum kita meneruskan sesi, seperti biasalah, di sesi kita ini ada limitasi kerahasiaan, di mana sesi konseling kita ini yaitu luahan ataupun maklumat yang dikongsikan di dalam konseling kita ini hanya berada di sini saja, tidak dibawa keluar bilik dari konselingnya lah. Namun jika terdapat indikasi yang menunjukkan kalian cenderung untuk membahayakan diri sendiri, dan tidak lupa juga warga emas, anak-anak dan persekitaran kain juga lah, maka saya akan kongsikan perkongsian kita ini kepada pihak yang ketiga lah, seperti contohnya macam pihak hospital, pihak kesehatan dan pihak mahkamah lah, dan tidak dilupakan juga polis lah. Semua ini juga atas persetujuan kain juga untuk berkongsi ini kepada pihak ketiga lah. Jadi kain paham dan setuju juga. Ya, berdasarkan yang surat yang minggu lepas yang diberikan tuh, Ya. dan maklumat yang diberikan, saya setuju lah. Oke, baik. Oke, untuk meneruskan sesi kita nih, ingin izinkan saya untuk recap semula lah apa yang kita lakukan di sesi yang pertama. Kaim oke? Oke. First, apa yang saya dapat tahu, apa yang dikongsikan oleh Kaim pada sesi yang lepas, Kaim mengatakan Kaim ada konflik ringan lah begitulah kan dengan family. Ya. Ya, tidak ada tampak teruk sangat konfliknya, tidak ada juga powernya lah, sedang-sedang apa yang saya itu. Di mana Kaim cakap Kaim sebenarnya selepas tamat
persekolahan tingkatan 6 kan. Ya betul. Kain mahu untuk melanjutkan pekerjaan kain yang sebelumnya, ataupun kain mahu mencari pekerjaan yang baru lah, begitu. Ya, saya mau mencari pekerjaan yang baru dan dapat menolong saya punya keluarga begitu. Oke, paham juga apa yang kain katakan tadi itu. Tidak silap saya, kain juga ada katakan yang kain juga pernah bekerja sebagai store boy dan juga gerai jualan lah begitu. Ya, dan makan. Oke. Manakala parent kain pula kan, parent kain mengatakan yang orang lebih relevan kain ini untuk sambung pelajaran lah gitu ke peringkat universiti macam yang kain sekarang lah di Universiti Indonesia Sabah kan. Tetapi kain 100% tidak mahu adapun menolak lah pelawaan parent kain itu untuk suruh kain sambung sekolah gitu. Ya betul. Jadi semua yang kain lakukan pada masa itu kain 100% macam menolak pelawaan parent kain, dan kain juga macam tidak sukarela lah begitu. Kain macam pergi sambung perjalanan ke universiti ini, kain merasa macam terpaksa begitu. Nah, paham. Jadi boleh saya tanyakan beberapa soalan berkaitan soalan yang saya beritahu tadi? Boleh. Oke, beginilah kain kan. Apa yang kain rasa masa first parent kain itu paksa ataupun push kain untuk sambung belajar, padahal kain pada masa itu kain mau pergi bekerja begitu. Boleh kain beritahu? Apa yang saya rasa tuh semasa dipaksa untuk meneruskan pengajian itu mungkin masa sudah malas, sudah mau sambung belajar. Apa yang saya cerita macam minggu lepas tadi juga yang saya cakap saya punya prestasi itu di atas rata-rata, masuk tidak berapa membangsangkan untuk dibanggakan. Jadi saya rasa perlu lebih baik untuk sambung kerja lah daripada meneruskan pelajaran. Tetapi semasa dipaksa tuh saya juga rasa macam kan mereka yang memanjakan saya, mereka juga yang membesarkan saya, jadi saya pun macam terpaksa lah juga untuk mengikuti juga dalam banyak kata-kata itu untuk meneruskan pembelajaran di universiti. Jadi kan terpaksa juga ikut katakan dorong kan, sebab apa yang kalian paham, sebab dorong kan parent bahkan orang yang bagi makan minum, belajar kain untuk pergi ke sekolah. Jadi last-lastnya kain pun akur untuk melanjutkan pelajaran itu lah ke peringkat universiti macam kain sekarang. Paham. Bagi saya lah kan, apa yang dalam pikiran kain masa itu disebabkan kain terpaksa untuk melanjutkan pelajaran itu lah ke universiti? Macam mana perasaan kain? Mungkin sama satu saya berpikir ketika sudah masuk tuh mungkin saya susah lah untuk bersaing dengan orang lain, sebab kalau diikutkan semasa saya dapat penerimaan untuk masuk ke universiti itu saya merupakan kalau diikutkan daripada kawan-kawan saya yang lain, saya punya pointer paling rendah lah yang masuk ke dalam universiti. Jadi saya rasa susah untuk bersaing sama orang lain. Paham. Kain juga ada katakan kan yang minggu lepas yang kain dapat 2.2 something begitu kan? 2.67. Maafkan saya, 2.67. Kain juga ada katakan pada sesi yang lepas, di mana kain rasa yang pointer kain ini tidak dapat mendorong kain untuk melanjutkan pelajaran itu lah. Oke. Pada pendapat kain lah kan, pada saya tanya, apa yang
kalian pikirkan pemikiran parent kalian masa itu? Kenapa kalian merasa, apa yang kalian merasa, apa yang kalian merasa pemikiran parent kalian masa itu untuk paksa kalian melanjutkan pelajaran? Mungkin semas dari ikut dorong punya pengalaman lah, saya juga pernah dengar yang dorong cakap tuh ada yang anak kawan dorong pointer yang lebih rendah lah daripada saya dapat masuk ke university, dorong layak untuk menyambungkan pelajaran. Jadi dorong merasa saya juga boleh meneruskan pelajaran seperti anak kawan dorong tuh. Oh, jadi dorong ini dapat kabar yang anak dorong tuh pointernya lebih rendah lah dari kalian, tapi dorong pun boleh masuk ke peringkat university. Betul. Jadi itulah yang membuat mereka berpikir, oh, kawan-kawan si kalian ini pointernya rendah, tapi jangan boleh masuk U. Jadi sebab itulah yang mendorongkan dorong untuk paksa kalian masuk ke university dan begitu. Iya. Kalau boleh saya tahu, kawan kalian itu kawan sama form 6 atau kawan biasa? Dia macam kawan kawan nama saya, tapi kami sekadar kenal-kenal bercakap begitu. Oh, maksudnya tidak rapat lah. Tidak rapat. Oh, maksudnya anak kepada kawan mama kalian itu, biar kalian itu, hanya kenalan biasa-biasa Ya, begitu. hanya kenalan biasa-biasa. Oh, oke, paham. Bagaimana pula kalau kalian masa itu, adakah kalian meneruskan kerja yang sebelum ini ataupun kalian coba untuk kerja yang baru? Maksudnya kalian coba cari kerja baru, pengalaman baru lah gitu, kalau tidak dipaksa untuk sambung ke peringkat university. Sekiranya saya tidak dipaksa untuk menyambungkan pembelajaran di university, mungkin saya akan bekerja di tempat macam Mr. DIY ataupun ZOS, sebab semasa itu juga banyak peluang pekerjaan yang disediakan juga lah di tempat tinggal saya. Oh, banyak peluang pekerjaan. Iya, betul. Selain DIY, ZOS itu apa yang ada di, kalau tidak salah saya kalian berasal dari Sepitang kan? Iya. Oke. Apa aja yang peluang pekerjaan selain kedua-dua itu di Sepitang? Boleh saya tahu? Terdapat kedai supermarket seperti Bataras yang akan dibuka. Dorang sedang mencari pekerja lah sebelum dorang buka kedai itu, dan mungkin tempat-tempat kedai baru walaupun nama dia macam kedai sendiri begitu. Oh, paham. Oh, maksudnya dan kalian habis tingkatan 6 tuh kedai-kedai seperti Mr. DIY, Bataras itu baru dibuka lah di Sepitang gitu. Kalau DIY dia baru sebelum saya habis form 6 tuh ada sudah di DIY di Sepitang dan di Sinumin. Tapi yang saya katakan yang dapat peluang kerja tuh dia ada terletak dekat dengan rumah saya lah. Jadi terdapat ada 3 lah kedai DIY di Sepitang. Maksudnya sampai sekarang masih banyak lah peluang pekerjaan itu kan? Iya, betul. Oh, jadi sebab itulah yang mendorong kalian untuk bekerja dan tidak mau sambung ke peringkat university. Iya. Okay. Pada masa itulah kan, adakah kalian disewakan pengaruh-arakan untuk bekerja ataupun memang kalian sendiri yang mau bekerja untuk membantu parent? Kalau ikutkan memang saya punya sendiri, sebab saya rasa time itu mungkin saya tidak mampu sudah untuk meneruskan pelajaran berdasarkan apa yang saya dapat lah, pointer-pointer. Oh, paham. Maksudnya kalian memang secara sukarela lah maksudnya? Ya, memang secara sukarela untuk bekerja di Mr. DIY ataupun ZOS begitu? Betul. Oh, paham. Oke. Pada rapat kalian lah kan, macam mana pada reaksi family kalian, parent kalian terutamanya lah, bila dapat tahu yang kalian ini
tidak mau sambung pelajaran. Maksudnya kayak memang seperti menolak lah maksudnya. Iya. Macam mana reaction parent kayak masa itu? Reaction dorong saya ketika tuh memang marah, sebab orang marah tuh kalau ditinggalkan dalam poin itu masih ada peluang walaupun sangat tipis untuk Ya. meneruskan pelajaran, tapi orang punya reaction memang marah lah. Tentu saya tidak lagi macam mau berusaha untuk meneruskan pelajaran. Oh, paham. Saya pun paham juga kan orang sebagai parent mesti ada orang yang terbaik untuk anak-anak orang kan. Iya betul. Bagaimana kalau adik-beradik kayu, abang kayu gitu? Adakah orang reaction orang sama dengan macam parent kayu? Iya, terutama abang saya lah. So, dia salah satu tulang belakang keluarga saya juga yang memberi sumber keuangan juga. Jadi dia pun macam rasa marah juga lah. So, saya tidak mau meneruskan pelajaran. So, dia takut kalau saya tidak terus meneruskan pelajaran ini, mungkin pekerjaan yang saya ada 5 tahun ke depan tuh tidak dapat menampung saya punya kehidupan lah. Jadi dia lebih baik menyuruh saya untuk meneruskan pelajaran degree. Paham. Walaupun dia sebagai seorang abang kan memang dia lah antara adik-beradik memang dia yang paling matang gitu. Iya, Sebab betul. dia yang paling tua, dia boleh membantu kain untuk membuat keputusan yang sebenar gitu. Ya. Ditambah pula dia yang selalu bagi belanja kain. So apa yang kain katakan tadi, dia juga selain parent, dia juga antara tulang belakang lah yang selalu support family kain dari segi keuangan gitu. Betul. Oke, paham. Oke, saran yang seterusnya, semasa kain tahu yang parent kain ini macam dalam paksa lah kain ini untuk lanjutkan pelajaran kain ke UMS. Apa tindakan kain selepas itu? Mungkin mengikut saja kata-kata orang, sebab orang juga yang lebih tahu, jadi ikutlah apa yang orang katakan. Sebab saya pun tidak juga dapat mengelak untuk melawan kata-kata orang. Sebab saya juga masih memerlukan bantuan orang untuk hidup itu. Sebab saya juga belum punya pekerjaan. Mungkin di sebab itu juga saya perlu gitu kata-kata orang. Paham. Pada pendapat saya baguslah juga kan kain sebagai anak, kain terpaksa lah akur dengan kata-kata parent, Ya. kata-kata abang kain, dimana sambung pelajaran ini penting. Orang paksakan juga walaupun kain kurang paham waktu itu apa itu pelajaran itu. Ya, Jadi kain pun terpaksa lah sambung kepada universiti ini. Paham. Oke, kain oke dari sekarang nih. Oke. Kalau macam tu bolehlah saya tanyakan soalan yang lain lagi lah kan? Ya, benar. Di mana seingat saya kain pun ada katakan isu yang di mana Aim ada masalah dalam belajar gitu. Ya, betul. Seingat saya bolehlah saya revert balik lah kan? Boleh. Dari sesi 1 tu di mana Kaim ada katakan result SPM Kaim ataupun STPM Kaim. Apa nih? STM ada dua. Dua-duanya kan, Ya. sorry, maafkan saya. Di mana Kaim mengatakan result Kaim atas pagar, Ya, betul. tidak juga lulus, tidak juga maafkan saya, tidak juga gagal, tidak juga terlampau cemerlang. Maksudnya sederhana, Ya. sederhana betul itu. Oke, soalan saya, apa reaksi Kaim setelah dapat keputusan itu lah, terutamanya tingkatan 6 lah, sebab dia yang paling latest lah kan. Ya. Apa perasaan Kaim sebab Kaim kata result atas pagar? Boleh saya tahu? Mungkin semasa itu saya rasa kecewa lah, sebab berdasarkan apa yang saya sudah usaha, saya sudah buat untuk mendapat grade yang bagus, mungkin saya tidak dapat apa yang saya mahu lah, dan saya rasa kurang
berkeyakinan untuk meneruskan pembelajaran gitu. Sebabkan Reza tuh seperti yang kalian cakap, dia kurang memberangsangkan, terus bagar lah. Iya. Jadi kalian pun rasa macam agak down, kecewa, Iya. semangat untuk sambung pembelajaran tuh ke Peringkat University macam tidak beberapa semangat sudah. Iya. Ya, hilang keyakinan untuk melanjutkan pelajaran begitu. Ya betul. Oh, paham. Saya juga memahamilah juga perasaan kayak itu, sebab dulu saya pun tidaklah sebagus itu juga di peringkat STPM lah terutamanya kan. Ya. Saya pun risetnya tidaklah sebagus mana juga, sama juga lah macam kayak soal saya seterusnya macam mana kalau parent kain masa itu bila orang dapat tahu yang riset kain ini tidak berapa bagus lah. Boleh saya tahu? First mungkin orang memang lah kalau ikut majority parents juga marah dan melihat result anak orang tu macam tidak sebagus dengan anak orang lain. Jadi mereka juga marah lah terhadap saya. Tapi dalam pada masa yang sama mereka juga redo lah, sebab kalau ditengok itu saja yang saya mampu lah untuk memberikan kepada dia. Paham lah juga kan, sebab orang parent kita kan, Iya. orang lebih memahami tingkah laku kita, gelagat kita, apa yang kita buat masa belajar. Paham juga lah. Sebab sebagai parent, orang memang akan marah kalau anak tu tidak melakukan tanggung jawabnya dalam pembelajaran tu dengan bagus. Paham. Soalan saya seterusnya, apa yang kalian lakukan bila parent kalian tu macam marah, sebab result kalian pun tidak beberapa bagus lah kan? Boleh saya tahu? Mungkin terpaksa akur lah apa yang sudah terjadi dan menerima apa yang mereka katakan kepada saya. Jadi saya tidak juga lah untuk merasa marah, sebab itu sendiri sebenarnya kesalahan karena tidak mendapatkan result yang bagus. Paham. Bagaimana pula kalau reaksi kawan-kawan kain, saudara mara kain? Adakah ada orang memandang rendah ataupun memandang enteng terhadap keputusan kain yang dapat? Kalau kawan-kawan pula, orang mungkin tidak juga memandang rendah, sebab kalau diikutkan kawan-kawan yang saya ikut buat belajar juga, Ya. mereka juga dapat pointer 3 flat. Sebab tidak jauh biasa lah. Coba kalau diikutkan orang lebih pandai lah daripada saya. Saya cuma 2.67, orang pula 3.0, 3.1 gitu. Jadi orang tidak rasa memandang rendah lah kepada saya. Paham. Saat orang tahu semasa orang jawab exam itu kan bukan senang untuk dijawab. Kita pun tahu kan, saya pun lepasan tingkatan 6 juga sebenarnya. Saya pun tahu yang peperiksaan tingkatan 6 ini antara yang tersusah di Asia Tenggara. Ya betul. Oke. Kalau macam itu, boleh saya tahu bagaimana pula kalau saudara Mara kain, pandangan orang terhadap kain masa terus lepas result keluar, apa yang kain lakukan lepas itu? Kalau ikut saudara Mara, mungkin orang tidak pernah juga kalau masuk sampai form 6. Kebanyakan daripada keluarga saya, orang ambil kerja kemahiran saja. Daripada keluarga saudara Mara saya. Sebab di antara keluarga kami, sebelah bapak dan sebelah mama, hanya adik-beradik kami saja yang masuk university. Paham. Dan menyambungkan
terus degree. Oh, paham. Maksudnya family kain lah salah satunya yang ada anak. Kainnya maksudnya dengan abang-abang kain yang melanjutkan pengajiannya ke peringkat university. Iya. Manakala saudara mara kain ataupun cousin kain semuanya sekolah di sekolah yang politeknik begitu. Ya. Maksudnya politeknik yang melibatkan kemahiran dan begitu. Iya, betul. Oh, paham. Jadi ternyata untuk family kain sebab antara family yang berjaya melanjutkan pengajiannya ke peringkat universiti lah. Iya. Oke. Boleh saya tanya berkaitan dengan pembelajaran kain masa itu? Sebab tadi saya ada terdengar yang kain mengatakan result kawan kain lebih tinggi, yaitu 3 pointer something lah. Manakala kain 2 pointer lebih. Boleh saya tahu macam mana cara kain belajar waktu tingkatan 6? Saya ada 2 cara semasa itu. First, saya akan cari slide setiap tajuk tu, tajuk yang macam sejarah, slide dia setiap tajuk. Jadi saya akan membuat nota kecil, dan sambil saya menulis, sambil saya menghafal juga. Dan pada masa yang sama juga, semasa kami sudah habis buat nota catatan kami itu, kami akan berkelompok dan try kami punya ingatan dan membuat soalan lah kepada kami punya rekan-rekan. Jadi kami tengok dan bandingkan betulkah apa yang kami study itu sama, dan kalau mau tengok kami punya kekuatan ingatan itu lah juga. Bagus sebenarnya cara kain dengan rekan-rekan kain belajar. Di mana dia jarang dilakukan oleh mana-mana student. Memang ada, cuma agak rela orang katakan. Iya. Di mana kawan kain ini buat nota kecil, macam kertas kecil itu lipatan lah begitu lah. Iya, kan? betul. Buat nota kecil, lepas itu buat dalam kumpulan, lepas itu cakaplah jawapan-jawapan yang sebenar, kalau salah ulang balik. Iya, betul. Bagi saya ya satu teknik studi yang berkesan, efisien sebenarnya pada zaman sekarang kan. Iya. Bagi saya satu teknik belajar yang berkesan bagi setengah orang. Bagus sebenarnya. Tapi kan boleh saya tanya lagi soalan. Tapi kenapa result kamu lebih rendah berbanding rekan kain? Padahal cara studi kamu tuh sama dan topik yang dibelajarkan itu pun semuanya hampir sama kan? Iya, betul. Apa kain masalah pendapat kain? Apa yang membuat pointer kain lebih rendah berbanding kawan kain yang lain? Mungkin kalau diikutkan cara untuk menghafal dia punya jawapan kecil. Contohnya seperti kalau sejarah Jepun, ada dia punya hierarki. Setiap hierarki itu ada macam 5 kan, tetapi hanya 3 saja saya tadinya. Jadi 2 lagi tu saya terpaksa untuk try untuk mengingat. Jadi mungkin disebabkan itu saya punya pointer berlainan daripada kawan-kawan yang lain. Faham. Mungkin berapa kain kan, mungkin ada something yang kain tidak ingat gitu. Iya. Macam ada yang hierarki macam nota kain itu, ada yang part tertentu itu kain lupa. Ya, betul. Macam kawan yang kain yang lain itu mungkin orang ingat semuanya. Jadi begitulah yang kain anggap yang pointer kain ini lebih rendah daripada yang lain lah. Iya. Paham. Jadi itulah kan apa yang penghasil kain tadi lah kan, bahasa keluarga kain yang paksa kain untuk tanggung pengajian lebih tinggi. Iya. Walaupun kain sebenarnya
100% menolak tawaran tersebut. Yang baru saja Kaim kongsikan tadi, di mana Kaim mengalami masalah pembelajaran. Seperti yang Kaim kata tadi, kawan-kawan Kaim pointernya lebih tinggi, karena pointer Kaim lebih rendah daripada dorang. Paham. Jadi bolehlah saya teruskan sesi kita akan ke peringkat yang lebih mendalam gitu kan. Ya. Okay. Berdasarkan apa yang Kaim kongsikan tadi, jadi bolehlah saya beritahu beberapa tips lah kan, tindakan awal lah gitu untuk Kaim melakukan untuk peringkat yang seterusnya. Boleh. Oke. Isu yang pertama Kaim tadi berkaitan dengan masalah paksaan daripada parents Kaim itu untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat university macam Kaim sekarang di UMS kan? Ya. Mungkin pada pendapat saya bagus sebenarnya. Kaim ini seorang yang bagus, dimana Kaim ada mengatakan Kaim akur juga keputusan parent Kaim. Sebab Kaim sebagai seorang anak yang bertanggung jawab lah maksudnya. Kaim berpikir dengan positif maksudnya, dimana Kaim akur dengan kata parent Kaim dan tidak lupa juga Kaim dengar kata abang Kaim untuk melanjutkan pelajaran Kaim. Jadi pada pendapat saya Kaim perlu kekalkan mindset begitu sebenarnya, dimana Kaim kalau boleh kurangkan berpikir kenapa ada orang dipaksa saya pergi ke peringkat university. Sebenarnya tindakan parent Kaim itu antara tindakan parent yang paling terbaik lah pada pendapat saya. Sebab rata-rata parent pada zaman sekarang ni orang tidak memberi tanggung jawab yang sepenuhnya kepada anak-anak orang. Jadi pada pendapat saya parent Kaim ni patut dibanggakan lah, sebab walaupun orang tahu yang result Kaim ni tidaklah bagus mana kan, ya. Jadi orang pun paksa lah juga Kaim untuk menimba ilmu lah di peringkat university. Jadi macam mana perasaan Kaim apabila saya katakan? Mungkin saya sedikit termotivasi lah juga dan terharu juga, sebab saya rasa gara-gara parents juga mendorong saya untuk belajar. Dan juga saya punya abang juga untuk memberi saya semangat untuk sama belajar juga. So kita tidak tahu jenis pekerjaan apa yang kita akan ambil nanti sudah 5 tahun ke depan. Jadi orang punya tugas ialah kepada saya mungkin memberikan masa depan yang lebih pasti lah untuk saya, untuk mendapatkan pekerjaan yang bagus dan saya dapat menjaga bidang kehidupan saya dengan baik. Jadi maksudnya baguslah kan Kaim pun termotivasi lah sedikit. Ya. Berkaitan dengan pekerjaan Kaim pula kan, pada pendapat saya sebenarnya sebagai seorang anak tuh, lagi-lagi di peringkat umur yang muda 20-an gitu, dia satu tindakan yang bagus sebenarnya, di mana yang menunjukkan Kaim lah teman-temannya, yang Kaim ini seorang yang berdikari dan bertanggung jawab sebagai seorang anak, di mana Kaim walaupun Kaim kurang pengalaman itu, di mana Kaim bekerja sebagai cowboy, gerai jualan gitu. Dan Kaim sanggup untuk mencari pengalaman yang baru. Iya. Di mana Kaim bekerja yang lebih bagus lah daripada yang sebelumnya kan. Iya. Dan Kaim juga bertanggung jawab untuk mencari keuangan bantuan untuk keluarga Kaim. Iya. Itu sebenarnya satu tindakan yang bagus sebenarnya. Tetapi pada pendapat saya, kalau Kaim mau tahu yang lebih lanjut di peringkat university ini juga ibarat sebagai satu pekerjaan bagi saya, di mana kalau Kaim menyertai organisasi seperti di peringkat fakulti, peringkat NGO dan program-program yang diajukan oleh fakulti, dia juga diibaratkan sebagai pekerjaan bagi saya. Sebagai contoh, macam Kaim mengikuti program kanak-kanak sedunia, di mana yang menganjurkan program itu adalah rakan-rakan Kaim
dalam kalangan fakulti KM lah contohnya. Nah, orang pun memberi apa nih EJK begitu. Jadi KM boleh menyertai program seperti tersebut, program kanak-kanak sedunia atau di mana lah tahu kan KM ada pengalaman bekerja secara kumpulan. Sebab bekerja dalam kumpulan ini sebenarnya satu tingkah laku yang bagus dan boleh meningkatkan kemahiran kita, terutamanya kemahiran berkomunikasi lah dan dengan rakan-rakan yang lain. Mana tahu skill-skill tersebut boleh membantu kami selepas tamat pembelajaran kami lah di Pendek University ini dalam bekerja akan datang. Dan bagi saya pula, mana lah tahu kan kami sebelum ini pernah bekerja dengan secara berkumpulan kan? Kalau secara berkumpulan ni mungkin dalam subjek FPK lah, asas macam gitulah. FPK dia kerja dia macam assignment tu ada expo, dan expo tu perlu ada dalam bekerja berkumpulan. Jadi dari sana saya tahu bagaimana rasa bekerja secara berkumpulan, berkomunikasi dan lain-lain. Baguslah juga kan. Jadi daripada situ kan dapatlah juga belajar kan cara bekerja dalam kumpulan tu. Walaupun ya bukanlah bidang pekerjaan di luar, tapi di peringkat universiti juga ia melibatkan pekerjaan sebenarnya. Jadi apa perasaan kalian selepas kalian mengetahui benda-benda beginilah? Mungkin perlu banyak lagi saya ingatkan sebab kalau ditengok semasa saya buat benda tersebut banyak benda lagi yang saya kurang. Jadi banyak benda juga yang perlu saya tingkatkan. Jadi saya perlu berusaha lebih lagi lah untuk buat semua tu. Baguslah apa ni cadangan kalian tu. Di mana kalian kata dia kamu cuba yang lebih baik lagi lepas ni. Jadi pada pendapat saya kalian lepas ni boleh lah kan cuba buat ikut program, cuba tingkatkan komunikasi untuk kalian aplikasikan benda tu semasa kalian bekerja nanti. Boleh kan? Boleh. Sebab dalam masa sekarang ini juga saya juga menjadi unit technical juga. Jadi saya ada rasa bagaimana lah untuk menjadi bekerja dalam berkelompok. Jadi kalian dapatlah juga kan apa ni pengetahuan tu. Okey, seterusnya berkaitan dengan masalah pembelajaran kalian tadi kan. Pada pendapat saya, di mana kalian kata kalian punya result rendah, rakan kalian pula lebih tinggi. Jadi pada pendapat saya, kalian perlu ubah cara pembelajaran kalian. Di mana mungkin pada pendapat saya kalian perlu susun jadual pembelajaran tu dengan lebih teliti dan teratur. Dan paling bagus lebih efisien lah, efektif, jangan asal susun gitu. Dan seterusnya pada pendapat saya mungkin kalian perlu belajar lebih awal lah, mengikut pengalaman saya. Ada juga yang rakan-rakan yang lain ni pintar jalan rendah sama macam kalian, dan rakan-rakan dia yang lain tinggi. Dia cuba belajar dengan seminggu ataupun 2 minggu lebih awal lah, sebab bagi dia seorang yang slow learner begitu sebenarnya. Jadi dia terapkan pembelajaran yang lebih awal lah, semua yang maklumat yang guru dia bagi lah gitu. Jadi apa pendapat kalian? Adakah kalian perlu setuju? Bagi pendapat saya, mungkin penerapan bagi belajar lebih awal tu bagus. Sebab saya pun jenis yang belajar seminggu sebelum exam. Jadi mungkin saya perlu start
2 atau 3 minggu supaya saya dapat prepare lebih awal lah dan belajar dengan lebih santai. So lebih banyak masa yang saya dapat untuk menghafal benda lain. Jadi apabila saya jawab untuk exam nanti mungkin mendapat result yang lebih bagus lah daripada yang dulu-dulu. Bagus. Dia satu tindakan yang bagus sebenarnya, tindakan awal lah begitu. Ya, Yang bagus untuk meningkatkan potensi kalian dalam pembelajaran, terutama di peringkat universiti lah. Sebab dia semakin bertambah SEM itu semakin sukar untuk kita score gitu. Itu satu tindakan yang baik. Jadi lepas ni kalian perlulah menerapkan cara-cara yang sebenar, seperti yang apa yang cadangan saya tadi lah, seperti yang pasal family tadi, pasal keuangan tadi, dan juga pasal pembelajaran tu lah. Jadi apa perasaan kalian selepas kalian dapat mengetahui ataupun dapat menggunakan cadangan tu lah? Perasaan saya mungkin saya sedar juga saya perlu prepare benda lebih awal, sebab kalau benda tu atau saya study lebih lambat mungkin saya akan lebih tergesa-gesa daripada kalau saya prepare awal mungkin saya tidak tergesa-gesa dan dapat lebih mengingat pembelajaran yang saya study. Bagus lah sebenarnya. Ya. Ini mana kalian akan sentiasa beringat selepas ini ya, dan berwaspadalah dalam melakukan suatu perkara itu, terutama dalam pembelajaran ini, sebab dia melibatkan grade kalian kan, jadi kalian perlu lebih berusaha studi awal lah begitu. Oke, sebelum kita mengakhiri sesi kita lah kan, nanti boleh saya tanya beberapa soalan? Boleh. Jadi macam mana perasaan kalian selepas cadangan yang diberikan, macam ya isu keluarga paksa tadi itu dan masalah pembelajaran ini, boleh kalian bagi ringkasan tak? Kalau ringkasan dia, ya kita sebagai anak dan adik kepada abang kita tu, perlu akulah sebab orang sudah merasakan apa yang menjadi pelajar universiti. Kalau ibu bapa yang sanggup untuk membelanjakan saya sampai sekarang untuk menyambung pembelajaran. Dan kalau pasal pembelajaran tu, saya mungkin perlu tingkatkan diri lah dan berusaha semangat, dan perlu membuat persediaan awal sebelum final exam. Baguslah begitu kan, dimana kalian menunjukkan tingkah laku yang semakin positif lah, walaupun tingkah laku itu tidaklah berubah 100%, tetapi hari semakin hari kalian menunjukkan kesedaran kalian lah, melibatkan keluarga kalian, kenapa diorang paksa kalian pergi ke peringkat universiti, kalian pun faham sudahlah dengan mendalam mengapa diorang memaksa kalian untuk melanjutkan pengajian ke peringkat universiti. Dan kalian juga berubah sedikit demi sedikit lah cara kalian belajar, dimana sebelum ini kalian last minute selalunya, dan ada yang tertinggal kalau menghafal perkataan gitu, dan kalian juga ada membuat pembelajaran secara santai gitu, tidak tergesa-gesa lah disebabkan last minute gitu. Ya, betul. Jadi kalian menunjukkan kesan yang positif dari segi pembelajaran lah, sebab kalian pun berjaya ke peringkat universiti dan grade pun semakin hari semakin meningkat. Ya. Jadi kesimpulannya, apa perasaan kalian lah selepas kalian mendapat tahu cadangan tersebut, dan perasaan kalian untuk menyertai sesi ini lah? Perasaan saya tentang cadangan terus, mungkin saya sedar bahwa banyak benda yang perlu saya buat dan perlu saya prepare awal, dan manakala tentang
berkaitan dengan sesi ini. ya sesi ini. Tentang sesi ini pula saya pula rasa macam bersyukur juga sebab saya mengikuti sesi ini, dan banyak benda juga saya tahu, dan banyak benda pula saya perlu baiki dan ubah pada diri sendiri supaya lebih berkeyakinan dan bersemangat. Baguslah macam itu kan. Oke, sebelum saya mengakhiri sesi kita, first saya ingin mengucapkan terima kasih lah kepada Kaim karena sudi untuk menyertai sesi kita pada kali ini, di mana sesi kedua lah. Dan saya juga merasakan bersyukur sebab berdasarkan pemerhatian saya dan hasil daripada minggu lepas, Kaim menunjukkan perubahan sedikit demi sedikit lah berkaitan dengan pembelajaran Kaim lah terutamanya, dan paksaan keluarga Kaim itulah, sebab benda itu pun sudah berlalu dan Kaim sekarang pun sudah melanjutkan pelajaran ke UMS juga kan. Jadi ia menunjukkan satu perkembangan positif lah, di mana perubahan pemikiran Kaim, perubahan tingkah laku Kaim. Jadi sebelum itu izinkan saya untuk memperingatkan satu hal lagi, di mana terdapat limitasi kerahasiaan, di mana semua benda yang dikongsikan ataupun luahan yang dilakukan oleh Kaim di sesi ini hanya berlaku di sesi konseling ini saja dan tidak dibawa keluar lah. Namun jika terdapat indikasi yang menunjukkan Kaim ini cenderung untuk mencederakan diri sendiri, terutamanya golongan warga emas, dan tidak dilupakan juga kanak-kanak dan orang sekeliling Kaim lah, maka saya perlu mengajukan masalah ini kepada pihak ketiga lah, seperti yang pertama pihak polis dan kesehatan. Dan itu perkara ini juga dibuat atas persetujuan Kaim juga lah. Jadi menggunakan Kaim, ada katakan yang Kaim pun bersetuju juga kan. Jadi saya mengakhiri sesi kita lah pada kali ini. Jadi terima kasih kepada Kaim sebab sudi menjadi klien saya. Sama-sama.